Siap, Ci. Sudah, kita bisa berkumpul kembali. Mulai, Ci. Iya, iya. Mulai. Oke, sip. Bisa dimulai ya. Oke, mari kita satukan hati. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu pada saat malam hari ini. Kami bisa berkumpul kembali di hadirat-Mu. Kami bisa menikmati kasih kemurahan-Mu, Tuhan, malam hari ini, Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu. Terima kasih, Bapa. Saat hari ini kami akan memulai ibadah kami saat ini, Tuhan. Mari Kau tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu saat hari ini. Biarlah Roh Allah sendiri yang mengambil alih, Roh Allah sendiri yang berkuasa atas ibadah dan kehidupan kami saat hari ini. Terima kasih Bapa, Kau jamah kami semua, hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan sama dari pujian sampai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai ibadah kami dan kami siap untuk menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, mungkin. Halo. Halo. Ya. Halo. Shalom. Shalom. Halo. Shalom. Shalom. Sekali lagi, serentak dong. Semangat. Shalom. Shalom. Haleluya. Shalom. Yes. Bisa Spanyol coba. Shalom Kirina. Bukan lagu. Shalom. Baik, Ci. Gimana kabarnya hari ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan? Baik, puji Baik. Tuhan. Haleluya. Baik. Haleluya. Kita mau muji-muji Tuhan, kita angkat pujian. Pertama kita angkat pujian penyembahan kita untuk Tuhan. Berikanku hati, berikanku hati seperti hatimu, ya Tuhan. Haleluya. Tuh, bagi yang tahu lagunya boleh bareng-bareng ya nyanyi ya. Haleluya. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kita angkat sekali lagi dari awal. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku
berikan ku hatimu. Sekali lagi. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku. Berikan ku hatimu. Berikan kami hati seperti hatimu. Berikan kami seperti hatimu. Yes Tuhan. Berikan kami seperti hatimu ya Bapa. Haleluya. 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 Amin. Kita angkat pujian kita yang kedua. Kita mau bersorak-sorai bersama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian kedua, Yesus Pokok. Pasti udah tahu ya lagunya Yesus Pokok. Lagu anak sekolah minggu. Paling suka lagu sekolah minggu karena lebih bergairah, lebih ini gitu, ada gerakannya gitu. Jadi biar kita boleh kayak anak kecil memuji-muji Tuhan itu nggak ada malunya, bersorak-sorai memuji Tuhan. Haleluya. Yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng. Kalau lagi free boleh sekalian nari-nari di tempatnya. Kita nari-nari buat Tuhan. Oke? Oke. Kita angkat pujian Yesus Pokok. Gimana? Jadi ayo semuanya. Sekali lagi. Yesus Pokok. Yesus Pokok. Yes. Dan kita caranya. Haleluya. Tinggal di dalamnya. Tinggal di dalamnya. Tinggal di dalamnya. Tinggal di dalamnya. Pastikan berbuah. Sekali lagi. Haleluya. Yesus Pokok. Yesus Pokok. Yes. Dan kita caranya. Yeay. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintamu. Yesus cintaku. Yes. Ku cinta kau. Tunjuk kamera, tunjuk temannya. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus Cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Haleluya, tepuk tangan buat
Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang mau berbuah untuk Tuhan Yesus? Ngacung, tunjuk tangan. Saya. Ya, berbuah dalam kasih buah-buah roh. Itu Amin. sukacita. Yes. Amin. Kita di dalam Tuhan pasti kita pasti berbuah dalam kebenaran itu. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi, penyembahan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Saya pandu gitar ya, supaya teman-teman nyanyinya nggak lari. Oke, siap Bos. Kurasakan gitu ya. Tuh. Ya, Kalian nyanyi dulu ya. oke. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Yes. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan. Haleluya. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan Haleluya, dari awal. Kurasakan Tuhan. Haleluya. Benar ya Tuhan. Kurasakan Tuhan. Yes. Amin. Kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu, sekarang ini. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi di keluarga Jemaat Kristus Tiongkok. Amin. Mujizat terjadi di keluarga Jemaat Kristus Tiongkok. Haleluya. Mujizat terjadi malam ini. Haleluya. Mujizat terjadi di malam ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Cerina boleh bawa doa firman? Haleluya, haleluya. Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan malam ini ya Bapa, karena kami bisa berkumpul kembali untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi yang menyampaikan firman-Mu di malam ini, dan berkati kami semua di dalam grup ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 谢谢老师。 Pada hambanya, monggo.
Ini satu kehormatan buat saya ada di tengah teman-teman, walaupun beda tempat, beda area yang jauh, tetapi saya merasakan rohnya sama ya, cinta kepada Tuhan yang luar biasa. Karin, boleh saya dibagi Yes. co-host ya? Ini memang Zoom luar biasa ya, dan Co-host. orang Tiongkoknya ini yang menciptakan Zoom ini kan orang China juga ini. Ada nggak teman-teman yang tahu yang ciptakan Zoom ini siapa? Nggak tahu? Nggak Ada nggak yang tahu. tahu? Hah? Wah, harus tahu, wajib tahu itu. Nggak tahu kok. Nggak tahu. Tahu. Papi Daniel Alexander sering itu. Ini memang Zoom ini memang ada sedikit kelemahannya, dan saya melihat di posisi gereja Tiongkok ini luar biasanya itu mengizinkan semua orang nyanyi berbareng-bareng. Makanya kadang-kadang kalau kita karena Zoom itu mengadopsi suara, jadi suara yang mana duluan yang bunyi dia akan terdengar lebih kuat, dan kalau kayak suara instrumen gitar itu dia sayup-sayup ya. Tapi saya senang dengan teman-teman yang menyanyikan dengan luar biasa, dengan sukacita dan dengan hati yang senang gitu ya. Saya nggak tahu tiap-tiap orang sedang mengalami apa, tapi kalau kita boleh nyanyiin lagu terakhir, saya senang mungkin supaya lebih rapi dan bisa dengar irama musiknya, mungkin saya izin ya kunci dulu nanti, tapi teman-teman tetap nyanyi di sono. Saya bisa lihat ekspresinya dari sini ya. Bisa, kalau teman-teman bisa dengar lagu, bisa dengar suara gitar saya, ngangguk aja. Mari kita nyanyikan lagu Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Pada malam hari ini kami menyerahkan firman Tuhan yang sama-sama kami akan belajar. Biarlah kiranya firman-Mu itu akan membukakan hati kami, menerobosi hati kami yang paling dalam, supaya kami memiliki hati buat jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih buat waktu yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Ini bukan satu kebetulan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus akan bekerja di antara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya agak sedikit kagum waktu teman-teman nyanyiin lagu yang sudah lama juga, karena buat saya lagu sekolah minggu itu luar biasa ya. Kalau tadi nyanyinya kalau nggak ditutup suaranya gini, kan lari-lari ya, kejar-kejaran. Yang kesian itu pemimpin pujiannya, ngitung ketukannya tuh setengah mati loh. Harusnya tiap orang dikasih kesempatan. Kalau misalnya sekarang kayak gini nih, kita nyanyi sekali lagu yang tadi pemimpin pujian itu Ibu Relesi ya. Nggak tahu beda nggak versinya? Oh, 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 Yesus pokok kita caranya, tinggallah di dalam Dia, oh tinggallah di dalam Dia, oh tinggallah di dalam Dia, pastikan berbuat. Yesus cintaku, ku cinta Kau,
Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalam Dia, katakan, oh tinggallah di dalam Dia, oh tinggallah di dalam Dia, pasti kau berbuah. Oh, 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 sekali lagi. Oh, oh, oh. Nanti saya jadi mimpin pujian terus nih. Ini gara-gara saya lama nggak tatap muka sama anak-anak sekolah minggu, juga saya jarang main gitar sebetulnya. Senang pada malam hari ini saya bertemu dengan teman-teman sekalian. Mari kita belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 8 ayat 32. Biasanya ada yang baca atau saya yang bacakan ya. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 32, nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Jadi cerita ini adalah cerita tentang sida-sida dari tanah Ethiopia. Saya coba mencari tahu tentang tanah Ethiopia. Kalau di kitab Perjanjian Lama, teman-teman mungkin pernah membaca tentang Ratu Sheba yang cantik kan. Ratu Shebanya ini terpukau, atau dia bilangnya dengan kalimat lain, kagum gitu ya dengan Raja Salomo yang memiliki hikmat yang luar biasa. Bahkan menurut infonya, Raja Salomo itu memiliki kemampuan untuk berbicara dengan tanaman. Menurut infonya, saya nggak tahu, tapi saking ilmunya sangat pintar, dan itu anugerah yang Tuhan berikan kepada dia, tidak semua orang bisa mengalaminya. Karena waktu di satu malam, Raja Salomo ditanya sama Tuhan, kamu saya kasih kesempatan untuk minta sama saya pasti penuhi apa aja. Kalau kira-kira Ibu Naomi ditanya sama Tuhan Yesus malam hari ini, Ibu Naomi, kamu mau apa dari saya, kata Tuhan gitu. Ibu Naomi langsung mikir, tar, aduh, di rekening bank nih lagi kurang nih uangnya. Biar Tuhan penuhi. Kemarin ini saya lihat status ada teman saya, orang Muslim juga, dia bilang, hoyong acis sakarung, cenah. Gue pengen uang sekarung, katanya. Kan kalau kita masih kecil lihat ada pesawat terbang gitu lewat ya, alungin duit gitu ya. Saya nggak tahu di area-area lain, tapi itu kebiasaan di tempat kami begitu tuh. Lempar uang dari pesawat terbang, padahal tuh pesawat terbangnya cuma melintas dan lewat saja. Terus saya nggak tahu juga apa kerinduan dari Ibu Yeni Tan malam hari ini. Saya lihat di rumahnya mungkin lagi kepengen apa. Biasa perempuan tuh kalau lihat yang indahnya kepengen kan gitu ya. Aduh, gelang emas saya udah ada. Cincin emas udah ada. Kalau gitu saya mau minta lemari emas sama Tuhan. Kalau Tuhan penuhi kasihin. Tapi si Raja Salomo ini aneh gitu. Dia nggak minta barang, dia nggak minta uang, tapi dia mintanya hikmat dari Tuhan. Dan permintaan itu menyukakan hati Tuhan. Waktu dia minta hikmat dari Tuhan, Tuhan malah kasih yang nggak dia minta. Makanya salah satunya, waktu dia pinter, Ratu Sheba itu datang, si ratu dari negara Ethiopia. Saya coba cari-cari negara Ethiopia itu mendekati Lautan Merah lah gitu, waktu orang Israel berjalan melalui Laut Merah, nah itu melewati areanya orang Ethiopia. Dan kalau mereka orang Ethiopia itu datang ke Yerusalem, ini benuanya beda loh. Benua Ethiopia itu ada di Afrika. Afrika itu orang-orang kulit hitam, tapi Ratu Shebanya itu cantik dibilangnya. Nanti googling aja ya mukanya kayak apa ya. Menurut menurut infonya Ratu Ethiopia itu cantik, pintar pula, dan kasih pertanyaan teka-teki untuk menjebak Salomo, tapi Salomo bisa jawab. Dan dia berjalan ke Yerusalem. Yerusalem itu ada di area Asia.
Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa, dan saya cari tahu itu negaranya Ethiopia itu Islam atau Kristen ya. Rupanya itu negara Kristen. Jadi udah pengetahuan tentang kekristenannya banyak, tetapi si Ratu Sheba ini juga punya kerinduan yang besar untuk terus belajar firman Tuhan. Makanya di dalam nats ini, kalau menurut 8 ayat 26 Kisah Para Rasul, dibilangnya itu di 8 ayat 27, ada seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Ethiopia, dan dia lagi jalan-jalan pergi ke Yerusalem. Walaupun dia naik kereta, tetapi itu perjalanan yang sangat jauh. Dan dikatakan di dalam bagian, bentar ya, ada di bagian ininya dia, saya baca di bagian mana itu ya, oh lewat itu. Di dalam ayat 28, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya 8 ayat 29, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta tersebut. Ada katanya sebelumnya itu, mana sih? Sebelumnya ya, seorang tidak yang jalan itu tuh sangat sepi dan nggak ada orangnya. Sangat sepi. Di bagian mana sih Karidin? Menurut nah, turun dari sebelah selatan bangunan begini, ayat 27, lalu berangkatlah Filipus, lalu berbeda untuk beribadah. Pergi ke Yerusalem. Oh, dia mau beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan sambil membaca kitab. Roh Filipus pergilah ke situ dan dekatilah. Pokoknya dia ada di dalam kalimat itu, dia ada menyusuri jalan yang sangat sepi. Nggak ada orangnya. Di bagian ini dia ingin beribadah. Ya, dia punya kehausan, kerinduan untuk mengenal firman Tuhan lebih dalam. Yang pertama mungkin kita juga harus belajar dari orang sida-sida Ethiopia ini ya. Dia sudah, menurut saya nih udah eselon berapa ya kalau kayak gini ya, orang perbendaharaan raja, tingkatannya tinggi. Kalau di Tiongkok, Lao Tzu itu tinggi ya, dihormati kan. Pendeta juga dihormati. Kalau pendeta Buddha di sana dihormati. Kalau di Indonesia itu termasuk pegawai negeri yang eselon 3 ke atas dihormatin. Udah setara dengan wali kota di Indonesia aja, itu dihormatin. Sama Bambinsa, sama orang militer, sama orang kepolisian pasti kenal semua dan dia hormat. Karena di Bogor kami, Pak Bima Arya, orang nomor 1 di Bogor itu dibilangnya orang kuatnya, dan semua orang-orang di belakangnya itu pasti ada polisi, ada tentara, semua menyertai dia. Dan dia di backup sama presiden. Karena walaupun dia ada di bawah gubernur, tetapi dia punya kekuatan itu, waktu dia menyatakan sesuatu, itu di backup sama negara. Bayangin, ini si orang sida-sida sudah punya kedudukan tinggi. Wah, ini contoh yang bagus. Sudah punya kedudukan tinggi, tapi nggak lupa Tuhan. Alangkah baiknya juga kita, supaya punya hati yang seperti itu, yang rindu. Waduh, kalau dengar 4 kali seminggu, kebaktian datang terus. Tadi siapa yang disebut sama Karin? Namanya siapa tadi ya? Mama Kenso. Bukan. Rasanya bukan. Oh, mamanya Nada ya. Karena tadi Nada ya. Mamanya Nada. Siapa Karin? Benar. Security-nya masih kekunci. Siapa Karin? Mama Nada. Benar, mamanya Nada begitu rajin ya. Kerinduan, kehausan yang luar biasa. Saya pernah ke Makassar. Di Makassar saya ketemu salah satu keluarga, dan keluarga itu cerita ada terjadi satu fenomenal di area Gorontalo. Gorontalo itu ada orang Bugis Makassar, dan mereka itu satu ketika dijamah sama Tuhan tanpa diberitakan firman Tuhan, dan mereka semua datang ke cari Tuhan. Jadi di masjid mereka ketemu sama Tuhan Yesus. Aneh kan? Dan kerinduan yang besar untuk datang kepada Tuhan itu seketika. Kalau di sana, maaf kata ya, di Gorontalo, Bugis Makassar, baru ngomong firman Tuhan, ngomong Tuhan Yesus, tangan orang itu bisa nih di muka nih, tiba-tiba mata bisa biru, bisa dihajar orang itu ngomongin tentang firman Tuhan. Dia nggak mau dengar firman Tuhan. Tetapi waktu Tuhan datang sendiri sama dia, itu luar biasa loh. Sampai mereka semua orang itu, ada berapa puluh gitu, 30-an lebih itu, kenal Tuhan dan datang
cari firman Tuhan, masalahnya orang gereja yang jadi takut gitu ya. Waktu dia datang sama Tuhan, sampai akhirnya dipanggil ke polisi, itu jawabannya nggak ada yang mencelak-mencelek, nggak ada yang beda-beda. Kenapa kamu bisa datang ke sini? Dia bilang, kami berjualan. Semuanya jawabnya berjualan, kami berjualan. Tapi di satu saat dia jawabnya dia kenal Tuhan, karena dia melihat Yesus di atas kubah orang masjid. Di kubahnya itu waktu mereka mau beribadah, Tuhan lihat kerinduan yang besar dari hati orang-orang saudara-saudara orang Muslim ini, begitu rindu setiap pagi. Kadang-kadang di rumah saya ini tinggal di perkampungan, makanya saya datang ke kantor supaya bisa ngomongnya itu nggak keganggu sama di area kampung. Kalau ngomong itu anak kecilnya, ay, nanti firman Tuhannya nggak kusuk ya dibilangnya. Jadi pada rame, ntar ngedengerin ntar ada tukang roti lah lewat, terus ada apa lah. Jadi saya ke kantor ini minta izin ke kantor supaya tenang. Saya teriak-teriak nyanyi di sini malam-malam juga kenceng, apa juga nggak masalah. Kantornya gede, jadi nggak masalah gitu ya. Terus yang berikutnya adalah si Sri Kandakenya ini, dia orang nggak disebut namanya, tetapi dia memberikan nilai-nilai yang luar biasa. Dia haus akan firman Tuhan. Dan kebetulan yang dibaca di dalam firman Tuhan tersebut adalah kitab apa teman-teman tahu nggak itu? Dari 828 itu. Sedang orang itu dalam perjalanan pulang dari sampai ini membaca kitab Nabi Yesaya, ada di kitab Yesaya berapa? Tahu nggak? Bisa dibuka suaranya. Kalau misalnya mau jawab boleh ya. Di dalam Yesaya 53. Yesaya 53 itu bicara lagi tentang penyelamat yang disiksa. Jadi dia juga bingung nih kenapa cerita firman Tuhannya ini dia nggak ngerti. Dan di area yang sepi tersebut Tuhan utus Filipus. Bayangin juga nih kalau sekarang. Tadi kalau misalnya kita udah posisi kita kayak sekarang aja kita punya kerinduan yang lebih, kita harus lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Jadi kita punya kehausan lebih dan lebih, ingin terus kenal Tuhan kita gitu ya. Sama si Sida Utopia ini waktu dia dengar firman Tuhan, Tuhan tahu loh isi hati kita. Mungkin kita lagi ada kehausan yang luar biasa, pengen hati ini diisi sama firman Tuhan. Dan Tuhan datang, Tuhan panggil orang yang cinta Tuhan juga. Kalau ibu yang sayang sama anaknya, nggak mungkin. Ibu segoblok-gobloknya mana yang memberikan anaknya yang minta susu dikasih batu. Nggak mungkin. Anaknya minta roti ya dikasih roti. Nggak mungkin dikasih yang lain. Anaknya minta nasi ya dikasih nasi. Demikian juga ada orang cinta firman Tuhan. Tuhan kirim Filipus. Ada orang juga yang cinta Tuhan mendengar suara Tuhan. Karena ada orang yang rindu firman Tuhan, Roh Kudus cuma bilang, pergi dan dekati. Pergi dan dekati. Aduh, saya bersyukur karena saya melihat kumpulan di sini ada orang yang taat sama firman Tuhan, yang bergerak dan bekerja walaupun tidak terdengar, silent aja nih model Karirin ini ya. Dia pergi dan mendekati kumpulan yang ada di sini semua. Dan mendatangi itu harus dengan langkah kan, dengan usaha, dengan kemauan. Mendekati itu ya seperti bertemu gini, kalau kayak saya ganti dengan kata yang lain. Bertemu, puji Tuhan kita dengan Zoom ini harus tahu loh yang penciptanya. Ntar kalau ada kuis berhadiah, dapat hadiah Eric Yuan ya. Namanya Eric Yuan. Eric Yuan itu punya kerinduan yang besar. Saya pasti yakin lah tiap-tiap orang di sini pernah ngalamin yang namanya jatuh cinta kan. Jadi waktu dia lagi mau menemui kekasihnya selalu dari jauh, dari HP, dan gimana caranya seperti kayak deket ya. Saya belum pernah ketemu sama Mama Vivi, terasa sekarang bisa dekat. Dengan yang ada dengan Ibu Suangli, terasa dekat. Ini dengan cuma satu kali lihat ini semua bahkan di dalam satu Zoom ini semua. Dengan Kak Ririn dekat. Abang aja belum kelihatan. Terus dengan Kak Elia dekat. Dengan Kak Ralesi dekat. Jadi dekat banget. Dan itu karena ada Eric Yuan. Eric Yuan itu orangnya ganteng loh. Saya kasih lihat ya, supaya nggak penasaran. Ini namanya Eric Yuan nih. Ini pencipta Zoom. Jadi diingetin namanya ya, Eric Yuan tuh. ERIC Yuan.
Kita harus berterima kasih karena ini dia memungkinkan kita ada di belahan bumi dimanapun, di itu Tiongkok walaupun masih ada di belahan bumi di Asia, tetapi itu menurut saya sangat jauh. Tetapi kita dalam hanya hitungan buka Zoom ini kita semua bersatu. Dan ada satu pendeta yang minggu lalu saya dengar firman Tuhan, dia khotbah sekarang dari kamarnya aja. Bisa dalam satu hari berkhotbah di 3 benua. Nggak usah pergi, nggak usah naik kapal pesawat terbang, nggak usah nunggu di airport, nggak usah keluar biaya banyak, tapi dengan cukup buka Zoom langsung bisa khotbah dimanapun. Dan yang berikutnya adalah ketika ada orang yang tadi waktu mendekati terus bertemu ini kayak di Zoom ini, terus ada kalau dulu kita masih bisa cipika-cipiki ya, datang cipika peluk, halo apa kabar, Mama Nada apa kabar ya, kita ada ekspresinya luar biasa. Sekarang memang nggak bisa karena ada corona, tetapi waktu pas si Sida itu lagi membaca, ada orang yang bertanya, apa yang kamu baca, kamu ngerti nggak? Enggak. Dia bilangnya apa coba? Dia bilangnya di dalam ayat 31. Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus apa? Jangan naik. Apa dibilangnya? Dia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Kalau ada yang membimbing itu, kalau teman-teman ada kesulitan, ada Abang, ada Karirin, bisa tanya. Ada kesempatan bisa tanya firman Tuhan, walaupun sekarang mungkin tidak bisa dalam arti kata touch itu menjamahnya itu nggak bisa deket banget, tetapi melalui Zoom ini aja kita tetap bisa ngobrol, walaupun sentuhan fisiknya kurang, tetapi yakinlah waktu kita bertemu seperti ini, firman Tuhan cukup untuk memberkati kita. Dan terjadilah sida-sida yang haus ini jadi mengerti firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang dibacanya itu yang saya lihat. Kalau dibilang sida-sida itu kan cuma satu ya, tapi kok Tuhan perhatikan satu jiwa itu. Tuhan juga kalau lewat cerita-cerita yang kita pernah baca, sida-sida ini berarti buat Tuhan karena dia punya kehausan yang besar. Di dalam satu jiwa itu ada potensi yang besar bisa membawa orang kepada perubahan yang besar. Satu jiwa di Gerasa ditukar sama berapa ribu babi coba. Di sini ada yang doyan babi nggak ya? Maaf. Wah, babi itu enak serius. Makanya dibikin ya, cuman jangan terlalu banyak ya. Di Gerasa itu ada Postingannya sering kok masak daging babi. Oh gitu ya. Satu jiwa itu berharga di Gerasa. Orang gila aja sama Tuhan dihargai loh. Sampai akhirnya itu setan yang ada di dalam orang Gerasa itu yang dikuasai sama legion dibilangnya, dan legionnya itu kelipatan 2, berarti hampir 2000 orang tentara yang tenaganya luar biasa. Rantai sama dia tarik, dia putusin, bayangin. Dan tinggalnya udah lagi bukan di area orang hidup, tinggal di kuburan. Orang macam apa ini? Rumah saya itu di area kuburan. Rumah saya di Bogor itu dekat dengan pekuburan umum, pekuburan Muslim. Kalau saya jalan ke depan, itu hampir berapa ya? Hampir mungkin 10-15 hektar. Kuburannya sekarang udah sangat penuh. Dulu saya masih kecil itu setiap kali ada bunyi ambulans saya pasti lari ke depan. Karena saya pasti dapat uang sawer dibilangnya. Jadi kalau ada yang meninggal pasti saya dapat uangnya. Dia kasih apa ya? Kayak berkat buat anak-anak kecil supaya bisa jajan karena sudah menyertai dan mengantar keluarga mereka yang benar yang meninggal. Saya pernah mengantar ada satu sore, saya gara-gara pengen ngelihat karena ada satu orang yang waktu dikeluarin dari tandunya, dibuka tandunya itu dia gemuk banget. Jadinya dia sempat berburu dan dia ditanduk sama rusa. Jadi perut karena dia mau bunuh anaknya rusa, ditanduk sama mamahnya rusa, itu sampai hancur perutnya. Jadi pas dia udah dibungkus dan lain sebagainya, saya kebiasaan kalau waktu masih kecil itu berani saya. Jadi waktu liang lahatnya dia jenazahnya dimasukin, kalau orang Muslim kubur itu pasti dibuka wajahnya. Saya lihat wajahnya masih bagus, cuman posisi badannya tuh udah gemuk banget karena mungkin luka parah ya, model kayak gitu. Jadi balik lagi ke posisi yang Gerasa. Orang Gerasa tinggal di kuburan itu lagi cerita tentang sesuatu yang orang nggak mau pergi ke sana. Tetapi bayangin Tuhan pergi sana untuk menyelamatkan. Kalau ada orang-orang yang mau pergi,
ceritain, memberitakan, jadi saksi buat orang lain. Jangankan satu, bayangin nih, satu ditukar sama 2.000 babi, bayangin. 2.000 babi, taruhlah harganya satu babi, sekarang 2 juta. Harga manusia itu bisa dihargain hampir 4M. Tuhan nggak pusing dengan babi yang mati pergi ke jurang. Yang penting itu jiwanya selamat. Dia ditukar tuh supaya orang ini sembuh, orang ini selamat. Tetapi orang yang mengalami kegilaan itu nanti dia bersaksi kepada orang lain bahwa saya disembuhkan sama Tuhan Yesus. Saya nggak janjian tentang nyanyikan lagu Berikanku Hati Seperti Hatimu, itu menurut saya lagu yang sangat super. Saya pergi misi, jadi saya sekolah bukan sekolah Alkitab, saya bukan pendeta, saya orang biasa yang latar belakang saya awalannya adalah guru mengajar anak-anak SD. Kemarin saya ada sempat WA satu anak yang sudah lama, tiba-tiba dia cerita, saya jadi ingat lagi dan sedih lagi. Jadi satu kali saya sempat ngajar di Bogor di sekolah gereja, sekolah tunas harapan dari tahun 92 sampai 98. Satu kali saya dapat visi, saya mau berangkat ke Kalimantan dan saya harus resign dari sekolah. Itu mungkin karena saya sayang sama anak-anak, jadi dulu saya belum nikah, jadi masih single gitu ya. Jadi itu anak-anak waktu dikasih tahu saya mau lagi di lapangan gitu, lagi upacara hari Senin dan saya resign, itu selesainya tuh anak-anak pada nangis semua. Itu anak-anak si Ella itu yang cerita. Aduh, saya jadi ingat lagi ya. Saya nggak tahu, saya juga nggak perlu mengingat setiap kebaikan yang kita buat, dan firman Tuhan bilang kalau kebaikan kita lupakan, tapi kebaikan orang harus kita ingat. Kalau kebaikan kita biar orang yang ingat, tapi kalau kebaikan orang lain harus kita ingat seumur hidup, apa yang dia sudah buat sama kita. Makanya waktu kita memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang, menyayangi, minta sama Tuhan, memiliki mata yang seperti matanya Tuhan, hidup kita itu menjadi enteng juga. Waktu kita ketemu orang, kita pengen supaya orang lain juga merasakan kasih Tuhan yang sudah kita rasakan. Saya berdoa ya, setiap teman-teman yang ada di sini, ini mungkin hari ini masih satu halaman layar di komputer saya. Satu kali ini pasti berkembang. Karena Zoom itu tidak membatasi orang bisa kumpul dari mana saja kan. Dan itu memberikan kesempatan komunitas ini akan berkembang jadi luar biasa. Itu doa saya malam hari ini. Dan sebelum lanjut ke bagian lain, di dalam Roma 8 ayat 32 di lagu itu tadi nyanyinya dia di D, karena perempuan saya naik di E deh, karena lagunya bagus. Mungkin Zoom-nya juga jarang pakai gitar kan, biar saya hibur teman-teman ya. Maafkan ya, karena ya bisanya nyanyi. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Di dalam lagu ini ada tersirat hal yang luar biasa. Kalau tadi kembali lagi ke Roma, Kisah Para Rasul 8 itu dibilangnya ada belas kasihan. Kalau firman Tuhan yang lagi diceritakan di dalam kitab Yesaya 53 itu lagi mengisahkan tentang penyelamat yang disiksa. Disiksa bahkan sampai mukanya itu tidak dikenali. Kenapa dari tadi itu Kak Ririn pengen ngelihat wajah saya sengaja bilang rusak kamera saya gitu kan. Padahal kalau dimatiin juga tetap aja kan saya udah pasang profil lihat. Ya kurang lebih sama lah kayak gitu, nggak jauh beda ya, paling tua sedikit karena umur bertambah kan. Tetapi di dalam kitab Yesaya ini dibilangnya wajahnya aja nggak dikenali. Jadi Tuhan kita itu dipukuli bahkan sampai wajahnya nggak dikenali, nggak tampan. Sebetulnya saya tahu Tuhan itu pasti sangat tampan.
Kalau dia ada di antara wanita-wanita sini, di sini boleh nggak angkat tangan teman-teman yang belum menikah? Apa udah menikah semua? Udah menikah semua ya, Kak Ririn? Bisa pada itu loh, bisa pada terpesona dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu dibilangnya beribu-ribu orang datang. Saya nggak begitu setuju kalau dibilang Tuhan saya itu nggak tampan. Wah, nggak mungkin. Kalau nggak tampan itu dia nggak punya karisma. Dia didatangi sama begitu banyak. Dari anak kecil suka sama Tuhan Yesus. Orang dewasa, gadis-gadis, ibu-ibu, ngikutin kayak domba gitu, ngikutin kemana Tuhan Yesus pergi, bahkan perginya jauh. Pernah satu kali makanya ada cerita tentang memberikan makan 5.000 orang itu karena ngikutin udah sangat jauh dan pergi ke satu desa yang menyebabkan mereka lapar. Udah ngikutin firman Tuhan udah banyak terdengar, karismanya itu pasti terpancar dari wajahnya kan. Dari mana lagi? Dari perut yang kayak magic jar nggak terlalu diperhatikan, pasti karena ketampanannya. Dan itu luar biasanya di dalam firman Tuhan itu katanya tampannya udah nggak kelihatan gitu, disiksa dan luar biasa. Dan bagian-bagian di dalam ayat-ayat yang menyertainya itu dibilangnya bagian kepala yang kerjanya cuma mikirin hari ini saya mau pergi kemana, saya mau melayani siapa, saya mau memberkati siapa, itu dia dikasih kawat duri. Saya nggak tahu kenapa orang Yahudi sampai bisa sekejam itu ya. Terus tangan Tuhan Yesus, saya nggak pernah lihat orang yang, ya ada sih memang di dalam kitab-kitab dahulu itu orang menyiksa orang dengan sedemikian luar biasa. Karena pernah 3 hari lalu saya baca buku tentang martir, itu ada seorang ibu yang dia matinya aja sampai logam panas dibakar, dia didudukin di logam panas itu. Bayangin, nggak kebayang saya penyiksaan zaman Roma dulu ya. Dan untuk membiarkan orang-orang Kristen beribadah kepada Tuhannya, itu disiksa. Ada yang ditarik pakai kuda, 4 penjuru, jadi tarik pakai kekuatan kuda. Ada yang dipenggal, ada yang digoreng. Wah, segala macam itu dibuat. Tetapi Tuhan Yesus yang nggak pernah pikiran yang jahat buat orang lain, kepalanya ditusuk sama duri. Tangannya yang selalu pegang orang untuk sembuhkan. Ada orang yang kerasukan setan, dia pegang, dia sentuh. Sembuh, itu tangannya dipakukan oleh kawat duri. Kakinya yang berjalan untuk memberitakan firman Tuhan, itu dipakukan sama orang-orang Yahudi. Saya nggak bisa habis pikir punggungnya mau udah habis kalau nonton film The Passion of the Christ itu melihat penyiksaan Tuhan Yesus yang digambarkan oleh artisnya itu, menurut saya itu masih bagian kecil karena bentuknya itu sebetulnya sudah nggak berbentuk lah Tuhan itu, udah habis, bahkan darahnya itu sampai mengalir begitu banyak ya. Makanya lagu tadi itu luar biasa, kalau berikanku hati. Saya berdoa juga malam hari ini teman-teman di sini akan mempunyai hati Kristus yang punya kerinduan untuk selalu menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Menceritakan itu bukan menceritakan kata orang, tapi menceritakan karena kita merasakan dan mengalami. Pada malam hari ini kita belajar juga di dalam Roma 10 ayat 14 dibilangnya gini, tetapi bagaimana mereka bisa dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar? Kalau nggak ada yang berbicara, pasti nggak ada yang mendengar. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Nggak ada yang ngomong gitu, nggak ada yang mau ngomong tentang kasih Tuhan, nggak ada yang mau cerita tentang apa yang sudah dialami. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Kalau Tuhan nggak utus juga nggak ada yang bisa memberitakan. Tetapi firman Tuhan bilang seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kalau kita membawa kabar baik buat orang lain itu ada hal yang luar biasa karena kita memberkati orang lain yang masih ada di luar sana untuk mengenal kasih-Nya Tuhan. Saya berdoa malam hari ini juga teman-teman akan punya kerinduan yang terus-menerus. Saya yakin Kak Ririn dengan Abang pengen menceritakan banyak firman Tuhan supaya kita punya kerinduan yang sama. Komunitasnya bisa besar itu waktu kita ceritakan kasih Tuhan kepada orang lain, jangkau orang lain, dan mereka dibawa kepada Tuhan ya. Yang akan dialami ketika orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
walaupun kita tipe orang lama, tetapi kalau kita di dalam Kristus, Tuhan membaharui hidup kita dari sehari ke sehari. Mungkin kita masih banyak kesalahan. Saya nggak tahu apa dengan kondisi di Tiongkok, apa yang teman-teman sedang alami. Tetapi saya begitu yakin Tuhan yang sama ada di Bogor, Tuhan yang sama ada di Surabaya, Tuhan yang sama ada di NTT, yang ada di Tiongkok, itu akan memberkati kita dengan cara yang mungkin caranya berbeda. Tetapi dia bisa menolong kita waktu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya punya kesulitan ini, saya punya masalah ini, Tuhan tolong saya pengen menjangkau si A, Tuhan, saya nggak tahu caranya, saya nggak tahu cara ngomongnya, tapi Tuhan tolong saya supaya saya punya keberanian untuk berbicara firman Tuhan. Kalau Ibu Naomi punya kelebihan lebih loh, karena guru ngomong apa aja nggak ada berani murid. Bu guru, apa itu tadi? Ibu guru ngomong apa tadi? Nggak mungkin. Saya begitu yakin guru itu selalu didengar. Tadi saya baru rapat orang tua dan izin sama gurunya, karena dalam masa pandemi hampir 2 tahun ini, anak saya belum pernah sekolah, sejak dia naik SMP, sekarang udah naik ke kelas 2, itu celananya udah sempit, beli baru, tapi celananya udah nggak bisa dipakai. Dan anak ini lebih dengar gurunya daripada dengar orang tuanya. Aneh itu anak tuh. Anak ini pintar, dia logikanya kuat, sama seperti papanya. Jadi kalau papanya ngomong nggak dianggap. Dia bilang, ibu guru bilang begini. Terus kalau saya bilang, kamu yang bayarin kamu itu bukan guru kamu. Yang bayar itu papa. Jadi kamu dengerin papa. Enggak, saya mau dengerin ibu guru. Jadi ibu guru itu punya pengaruh yang lebih dan luar biasa. Jadi tadi saya izin, karena anak saya rapat lewat dari kantor, anak saya sama mamanya ada rapat dari rumah. Saya bilang, izin ibu guru, anak saya itu biasanya mau dengerin gurunya. Jadi saya izin nih, nanti kalau misalnya masuk sekolah karena dia punya baju kebangsaan sekolahnya, kami bilang itu udah nggak bisa dipakai karena dia laki-laki. Jadi celahnya itu sampai dia tarik, dia kempesin perutnya nggak bisa, ketarik dan pasti itu sakit. Saya bilang itu harus diganti dan memungkinkan paling pakai baju putih biru dulu, karena celana birunya itu bisa beli di toko mana aja, sedangkan baju khusus yang kotak-kotak itu nggak ada di toko dan harus belinya di sekolah, sedangkan sekolah masih tutup. Oh boleh Pak katanya, 2 minggu ke depan masih diizinkan katanya. Jadi saya punya kesempatan untuk beli ganti untuk celana anak saya yang kecil ya. Dan kondisi ini juga terjadi waktu kita kadang-kadang di dalam kehidupan kita juga kapasitas kita rasa kecil. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia mau memakai kita dengan cara yang besar, tetapi pola hidup kita masih sempit. Kita seperti kayak botol. Botol tahu ya, tempurungnya itu kecil, keluarnya itu kecil, tapi dalamnya itu kapasitasnya besar. Apalagi kayak galon aqua. Kita kadang-kadang berpikirnya seperti galon aqua. Aduh Tuhan, saya mah cuman kayak botol galon kecil, nggak bisa menyalurkan apa-apa. Tapi Tuhan di dalam kitanya itu begitu besar, ingin memakai setiap kita dengan cara yang luar biasa. Kalau bayangin, kalau kita bisa bawa 1 orang aja, di Gerasa contohnya tadi, terus ada sida-sida dari Ethiopia itu dibawa sama Tuhan. Dia kenal Tuhan, dia orang yang berpengaruh. Bayangin berapa banyak orang yang bisa dibawa sama dia. Dan kalau misal kita punya hati seperti itu, setiap hari cerita tentang firman Tuhan, cerita tentang kasih Tuhan, cerita tentang kebaikan Tuhan. Saya begitu yakin tiap hari kita ditolong sama Tuhan. Tiap hari Tuhan itu menanggung hidup kita. Ada di tempat yang jauh, nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa, tapi Tuhan tuh pelihara teman-teman di Tiongkok. Saya pernah ngalamin dan saya baru cerita, saya pernah ada di ladang misi, waktu berangkat misi saya ajak anak orang itu, saya tanya sebelumnya sama dia, kita nikah dulu atau saya pulang misi baru kita nikah. Dia nggak mau, saking dia cintanya sama saya, dia mau gebu-gebu mungkin, oke kita nikah aja katanya, nikah. Baru nikah 3 bulan ke hutan, disuruh pergi ke tempat, nyari di peta aja belum tahu waktu dulu, Pangkalan Bun. Pangkalan Bun di mana saya bilang ya, waduh cari itu, dan kami tinggal di sana berdua, nggak punya keluarga. Memang kami jaga supaya belum punya anak, supaya tidak punya anak dulu, karena pasti repot saya bilang. Nggak punya rumah di sana, dan gaji kami hanya 500.000. Tapi hidup sampai hari ini, kalau lihat ini perutnya sekarang udah maju bener nih. Tiap hari makan aja, nggak pernah nggak makan, berarti Tuhan pelihara. Tuhan beri kehidupan yang luar biasa.
Bahkan kami sementara di sana dalam keadaan yang bisa dibilang nggak terlalu banyak uang, tapi kami bisa memberkati hamba-hamba Tuhan. Dan kami senang kenal hamba-hamba Tuhan dari sana. Ada satu cerita di mana hamba Tuhannya itu datang dari Puruk Cahu, itu dibilangnya. Jadi dari pedalaman mereka pelayanan di sana, dan saya tahu itu lebih berat dari hidupnya dari saya, walaupun dia orang Dayak. Jadi waktu dia turun, dia cerita sama istri saya, kalau maaf kata, waktu lagi datang bulan aja, dia pakainya itu bukan pembalut, pakainya tuh selampe kecil. Jadi selesai, udah sampai kotor, dia cuci lagi, diperas, dikeringin, dipakai lagi. Bayangin mau beli pembalut aja susah. Jadi pas kami punya berkat sedikit, jadi dia datang turun ke Pangkalan Bun itu karena jaraknya hampir ratusan kilometer, dia tidur di lok kayu zaman dulu itu. Jadi dia naik mobil kayu untuk turun ke Pangkalan Bun, cuman buat ngambil berkat bulanannya. Berkat bulanannya nggak besar, cuma 200.000. Sedangkan dia turun dari Puruk Cahu nyampe ke Pangkalan Bun itu bisa 400.000. Jadi duit habis sama ongkos, bayangin. Akhirnya kadang-kadang dia datangnya 3 bulan sekali supaya uangnya nggak habis. Dan kadang-kadang kami beli beras memberkati pendeta tersebut supaya pendeta tersebut bisa bawa berasnya pulang ke tempat di pelayanan mereka. Dan saya melihat sampai hari ini Tuhan tetap memberikan pemeliharaannya, tidak pernah dia tinggalkan saya. Bahkan hari-hari saya berdoa hidup saya bisa jadi berkat buat orang lain. Yang berikutnya adalah yang terakhir nih. Bagian yang terakhir ini salah satu ayat kesukaan saya kalau buat pelayanan di misi nih. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dibilangnya gini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kamu nih, kumpulan ini adalah bangsa yang terpilih. Sudah dipilih sama Tuhan untuk menjadi satu kawanan imam. Imamat yang rajani. Imam yang dipilih sama Tuhan. Kita merasa kayak, aduh saya siapa Tuhan? Siapa kamu? Siapa kita? Tetapi Tuhan pilih menjadi imamnya Tuhan. Menjadi perantara bagi orang-orang yang terhilang. Supaya mereka yang ada di dalam kegelapan bisa dibawa kepada terangnya yang ajaib. Kepada terangnya Tuhan. Mau nggak kita menjadi terangnya Tuhan? Ada orang bilang biarlah Tuhan pakai saya seperti lilin. Lilin nggak apa-apa. Zaman dulu orang-orang Israel itu memakai sepatunya itu jadi seperti kayak ada lampu kecil. Jadi kayak Abu Nawas dulu ya, cerita-cerita zaman dulu kala itu dibilangnya di sepatunya supaya dia nggak tersandung, karena itu zaman dulu itu gelap gulita, belum ada penerangan jalan, itu gelap gulita. Jadi takut kakinya tersandung, dia pakein lampu di kakinya. Makanya firman-Mu itu pelita bagi kakiku, dibilang. Jadi seperti lampu. Kalau kita banyak baca firman Tuhan setiap hari, saya yakin firman Tuhan itu akan menuntun langkah-langkah kita. Bahkan waktu kita mau berjalan, kita ketemu, kita mau nelpon siapa aja, Tuhan pimpin loh. Saya mau cerita satu kali saya habis pulang camp. Memang saya rindu banget bisa mendengar lagi cerita seperti kayak Filipus seperti ini. Dan sekarang jarang seperti itu. Saya mengakui jarang. Tetapi saya pernah mengalaminya. Saya pulang di mobil ini, Tuhan suruh saya berhenti di satu gang. Namanya Gang Jaya Tunggal. Cuman saya nggak taat, nggak langsung. Tuhan saya capek Tuhan. Saya mau pulang dulu, saya mau taruh tas saya dulu, saya bilang. Dan Tuhan izinkan saya taruh tasnya, tapi Tuhan gerakin hati saya dengan begitu kuat. Ke tempat itu, Tuhan kemana? Saya bilang, ikut aja kamu. Seperti kayak Filipus itu, langsung digerakkan ke satu arah. Saya ikut jalan. Waktu jalan, sampailah di satu rumah dan saya tahu itu rupanya anak murid saya. Jadi satu anak, karena ini di sini nggak pada kenal, nggak apa-apa saya sebut namanya. Nanti cari sendiri, cari tahu sendiri ya. Anak ini Egi. Jadi Egi ini waktu masih bayi ditinggalin sama orang tuanya, ditinggalin sama papanya. Padahal ini anak pintar banget, tapi satu kali di kelas itu dia bisa kayak orang mengalami trauma yang sangat, dia bisa jerit tiba-tiba. Lagi pelajaran di kelas. Dia teriak sejadi-jadinya dan dia rasa kayak ketakutan karena dia rasa kayak hidupnya kayak sendiri. Dia punya adik perempuan juga, si Egy-nya ini akhirnya jadi anak sekolah minggu saya satu ketika. Kalau ceritain semua panjang ya. Jadi saya nggak tahu ceritanya ketika saat itu rupanya
si mamanya lagi ada dalam masalah karena mamanya mau dimasukin ke penjara sama orang. Jadi ada bisnis jualan baju, nggak tahu gimana, one prestasi atau gimana. Bayangin anak yang udah ngalamin trauma yang seperti itu, tiba-tiba dia akan mengalami trauma lagi. Dan saat itu Tuhan gerakin saya untuk datang ke rumah itu untuk berdoa. Dan itu bukan hal sederhana. Saya nggak tahu Tuhan akan gerakin teman-teman dengan cara yang bagaimana, tetapi kalau Tuhan mau menggerakkan siapa, dia akan lihat hati orang. Dia akan bekerja melewati hati. Kalau hati kita rindu setiap hari, dan kita sering dengar firman Tuhan, dan kita rindu Tuhan pakai saya. Kita berdoanya tiap malam, Tuhan pakai saya, jadikan saya berkat. Tuhan pakai saya, jadikan saya saluran Tuhan yang besar, supaya orang lain yang di luar sana belum kenal, akan mengenal Tuhan. Saya yakin, seperti kayak Filipus. Kalau Filipus itu memang hamba Tuhan, dan dia mendengar suara Tuhan. Saya begitu yakin juga teman-teman akan bisa mendengar suara Tuhan. Satu kali kalau dia mendengarkan suara Tuhan, kalau kita jarang dengar firman Tuhan, nanti tiba-tiba Ci Jenny dengar malam-malam seperti Samuel mendengar firman Tuhan. Kalau Tuhan mah nggak perlu manggil Ci ya, dia akan panggil Jenny. Siapa itu? Kita pasti takut ya. Ya, ini mamanya, anaknya Mama Alin lucu nih. Ya, kalau tiba-tiba Alin, siapa itu? Bukan suara suami saya malam-malam. Gio, senyum. Cigio, senyum Cigio. Kalau nama kita disebut malam-malam, kaget nggak kita? Atau Vivi, kaget kan pasti. Tetapi Tuhan bisa dengerin di kuping kita secara audible, bisa kalau Tuhan mau. Walaupun sekarang dia banyaknya lewat firman Tuhan. Tapi kalau kita dengerin firman Tuhan, percayalah Tuhan yang akan menolong kita. Atau dia gerakin lewat firman Tuhan yang kita baca. Waktu pergi, Tuhan saya pergi kemana? Itu pergi ke tetangga kamu. Tetangga kamu ada masalah. Saya kemarin malam lagi ada di area tetangga saya. Bukan saya yang minta. Tetapi orang itu kalau kita cinta sama Tuhan, orang itu datang loh sama kita. Dia nanya, karena saya tahu kondisinya. Jadi dia seorang suami yang sudah meninggalkan istri dan anaknya. Jadi saya membantu dia memotret waktu dia nikah. Saya juga nggak tahu, dia seperti biasa-biasa aja, orangnya ketawa-ketiwi, hahaha, terus main Mobile Legends di depan rumah saya sama teman-teman. Tapi kemarin dia cerita, kok tolong saya. Jadi dia keluarin sepucuk surat, ada cukup tebal, tentang diagnosa dokter yang mengatakan dia mengalami anxiety disorder. Jadi dia mengalami kecemasan berlebih, tiba-tiba yang saya terpikir itu urusannya sama keluarga dia. Dan dia pernah dimasukin penjara sama saudaranya sendiri bersama kakaknya, karena berantem, ribut cuman masalah gitar. Jadi ada beberapa trauma yang menjadikan dia, jadi kalau dia tidur tiba-tiba pernah ngalamin teman-teman kalau lagi tidur dia gitu, kaget gitu. Aduh, kaget jadi kayak terbangun tiba-tiba nggak tahu mimpinya apa. Dan orang ini mengalami, dan dia nggak bisa tidur sampai kemarin, kok punya obat penenang supaya saya bisa tidur karena kepala saya sakit dan sebagainya. Sekarang saya lagi hubungin Ibu Kapten Sisil untuk tanya gimana caranya, karena dia harus lewat BPJS, tapi BPJS-nya malah kirim ke swasta yang nggak di cover, sedangkan dia lagi nggak bekerja, nggak punya uang. Kakak-kakaknya bilang udahlah urus sendiri dan cobalah bertahan, lawan penyakitnya katanya. Tapi kan posisinya kita nggak tahu apa yang dia rasakan. Jadi kalau dia bangun tidur, dia pukul-pukul bantal dan ranjang dia karena dia menahan rasa sakit. Yang dia takutkan adalah dia takut gila. Karena kalau nggak dirawat, anxiety disorder ini bisa menyebabkan kegilaan. Tetapi itu saya kasih contoh supaya maksudnya teman-teman mungkin lewat pertemanan, saya nggak tahu teman-temannya Ci Jenny, saya nggak tahu teman-temannya Ci Gio, Mama Kenso, saya nggak tahu teman-temannya, Ci Alea juga nggak tahu teman-temannya. Tetapi teman-teman semua punya link ke teman-teman yang lain. Mungkin satu kali Ci Jenny telepon siapa, misal Gita temennya, misal, "Tak, lu lagi di mana? Kita kongko yuk, kita jalan, kita hang out yuk, kita makan di Hokben, bla bla bla." Kalau yang udah jadi temennya di telepon gitu, mau nggak kira-kira datang? Padahal saya kayak misal Karirin gitu, saya kenal Karirin aja cuman di pemberitaan firman Tuhan di lapas waktu Karirin sama si Abang pas lagi sakit nggak ya, Kak? Nggak ya, Karirin yang lagi isoman. Saya tanya, Karirin anaknya Pastor Pendeta Daniel Alexander juga. Iya, dari situ kami kontak dan kenal.
walaupun kenalnya juga di Zoom gitu. Bayangin kalau tiba-tiba, "Oh, Riki bawa firman Tuhan," sebetulnya saya udah nolak berapa kali ya, tetap aja nih orang semangat tinggi. Tapi malam hari ini saya berterima kasih buat kesempatan kita bisa sama-sama mendengar. Dan saya berdoa 1 Petrus 2 ayat 9 yang akan menolong setiap kita untuk punya hati seperti hatinya Tuhan yang membawa orang-orang datang dan membawa orang yang ada dalam kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Siapa yang pengen pasti orang yang hatinya tersedia untuk melakukan firman Tuhan dan mau menjadi salurannya Tuhan, saya berdoa Tuhan akan memakai teman-teman. Pada malam hari ini sebelum kita berdoa, saya ada sebuah lagu lama. Lagunya menurut saya bagus banget dan mengingatkan setiap kali saya. Ini salah satu lagu yang saya suka karena dia ada bilang, "Dia angkat diriku dari kegelapan." Jadi awalnya kita juga mengalami, hidup kita itu dulu mengalami kegelapan, tetapi Tuhan merubah hidup kita. Dia memberikan kita terang, supaya gelapnya itu diusir dari kehidupan kita. Apakah kita juga mau memberikan terang itu bagi orang lain di sekitar kita, ya? Kalau teman-teman bisa nyanyi, nanti bisa nyanyi bareng saya, ya. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku, Dia kota bentengku. Aku takkan goyah, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terang-Nya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Sekali lagi saya nyanyikan, ya. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya keselamatanku, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku, Dia kota bentengku. Aku takkan goyah, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku, amin, dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terang-Nya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terang-Nya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Malam hari ini Tuhan, saya berdoa buat teman-teman
yang ada di belahan bumi yang bagian lain di Tiongkok, buat teman-teman yang ada di NTT, di Kupang, yang ada di Surabaya, Tuhan kiranya Tuhan akan memakai dengan cara Tuhan yang luar biasa untuk menjadikan kami terang, menjadikan kami berkat, menjadi saluran-saluran berkat bagi orang lain, sehingga banyak orang lain yang bisa dibawa kepada pengenalan akan Kristus, dibawa dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Malam hari ini Tuhan urapi setiap teman-teman yang ada di dalam Zoom, Tuhan apapun yang mereka sedang kerjakan, apapun yang mereka sedang gumuli, kiranya Tuhan pakai lebih lagi, kamu pakai Karirin, kamu memakai Abang, pakai dengan caramu yang luar biasa, berikan hati yang lebih lagi buat melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Malam hari ini mungkin waktu kami terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas dengan hidup kami. Kau sanggup untuk melakukannya lebih lagi, sementara kami bekerja, sementara kami lagi mengurus keluarga kami, mengurus anak kami, tetapi Tuhan tidak terbatas dengan hidup kami ketika kami begitu haus dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali ke Karirin. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Koriki yang sudah memberkati kami semuanya pada malam ini. Haleluya. Akhirnya ditembak terus berkali-kali. Nggak nyampe-nyampe baru malam ini ya kok. Haleluya, puji Tuhan. Jadi tutup dulu kameranya kok. Jangan ditutup dulu, jangan ditutup dulu ya. Jangan ditutup dulu gitu. Ya, puji Tuhan. Kita semua nanti biasa kok. Ya. Biasanya kok kalau apa yang didapat dari setiap firman Tuhan yang di-sharing gini, nanti dapatnya apa, kami tuh bahas di grup. Kayak gitu ya, di grup. Jadi haleluya. PR buat kita semuanya, poin-poinnya apa yang malam ini didapat, nanti jangan lupa lagi ya untuk sebelum tidur. Jadi kita ngerumpi firman sebelum tidur kayak gitu. Apa yang didapat, poin-poinnya, karena tiap pribadi kan beda-beda. Nanti saling melengkapi gitu yang kita dapat malam ini ya. Apa tadi tentang sida-sida, orang kulit hitam, tapi kok bisa cantik kayak gitu. Saya kepo sih. Saya nanti mau buka itu di internet gitu ya. Saya nanti mau buka. Terus itu kok lagu yang berikanku hatimu itu tadi loh, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Itu kesan yang sangat dalam bagi saya pribadi waktu di Papua. Itu adalah Papi Daniel Alexander itu selalu menyanyikan lagu itu kebangsaan. Bahkan waktu makan, saya kan mepet terus sama Papi. Selalu nempel gitu sama Papi. Saya itu paling manja dulu di Papua. Jadi lagu itu mandi, keluar ke teras, lagu itu terus. Itu menjadi perenungan besar yang saya mengajak seluruh jemaat untuk kita meminta hatinya Tuhan, hatinya Bapa untuk kita semuanya. Dan malam ini luar biasa supaya ini kok di sini ini adalah sentral tuan rumah kita di Tiongkok ini yang mengikuti kita ibadah itu di Amerika, di beberapa wilayah di Amerika. Ada di Kanada, di California, ada di Kolombia, ada di beberapa tempat yang dimana sebenarnya mereka minta ke Zoom kayak gini. Cuma kami baru berdua. Kami saya dengan suami belum mampu untuk siang malam, apalagi abang yang masih dalam keadaan sakit. Puji Tuhan selesai tesis bulan ini, kita doakan ya wisuda gitu. Amin. Jadi kedepannya saya mengajak di keluarga Jemaat Kristus Tiongkok ini adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang, mimpin pujian, mimpin doa, mimpin sel. Jadi saya mengajak semua dari kita, semua memang kita rata-rata dari pedalaman kok.
banyak yang dari pedalaman daripada kota. Jadi, tapi saya berbicara ke semuanya bahwa tadi kok Rizky kan bilang, kita ini orang pilihan, kita dipimpin, kita diberikan tugas, kita dipercayakan sama Tuhan sesuatu yang akhirnya kita harus memperbesar kapasitas supaya apa? Amen. Kalau kita dari hal yang kecil sekarang ini semuanya bisa berjalan, bisa bertanggung jawab masing-masing dengan bagian yang sudah kita atur. Puji Tuhan, perkembangan luar biasa kok. Yang tadinya nggak bisa berdoa, udah mulai bisa pimpin doa, udah mulai bisa pimpin pujian, doa pagi, mulai aktif di grup kok beberapa waktu ini. Dan puji Tuhan, ada penggeraknya dalam ini. Ada Bu Naomi, ada Cecenitan, dan ada yang lain semuanya luar biasa. Jadi Mama Nina, semuanya kita. Jadi mulai bertumbuh, mulai ini, dan kiranya mengingat poin-poin malam ini ya, semuanya untuk dibagikan ulang, untuk kita rumpikan sebelum tidur malam ini. Haleluya. Terima kasih ya Ko. Sama-sama, Kita semuanya adalah di ayat terakhir tadi kok, kita adalah bangsa yang dipilih Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Pemilik kita adalah Tuhan sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Betul. Itulah kenapa di dalam 1 minggu ada momen kita kesaksian, menceritakan. Jadi yang lebih fokus itu bukan menceritakan mujizat, tapi menceritakan tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi entah waktu sakit, entah dalam pergumulan, entah apa, yang penting inti dari kesaksian kami kok, yang kami sharingkan itu adalah Tuhan menyertai. Bahkan di saat sakit, di saat saya corona kemarin kayak gitu kok. Puji Tuhan. Ini firman Tuhannya supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita ya. Yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Luar biasa. Saya mau setiap kali saya membaca firman, saya ini melo. Jadi karena firman Tuhan hidup, makanya saya merasa kayak ngobrol kayak gitu, dan kita percaya semuanya. Ya, poin-poinnya nanti kita bahas. Saya izin satu kali kasih, nanti. Mari kita berdoa. Bu Ririn. Ya. Nanti saya izin satu kali saya ajak Ibu segala bangsa ya datang ke sini ya. Nah, saya ada kenal satu ibu yang dari latar belakang juga dia ini namanya Ibu Made. Biar nanti dia cerita tentang firman Tuhan. Itu kalau kita dengerin firman Tuhan dengan caranya Ibu Made itu dengan luar biasa. Nanti satu kali kita setting ya. Saya lama juga nggak ketemu dia karena dia posisinya lagi pandemi juga, dia nggak keluar rumah. Thank you. Ya, biar teman-teman akan ketemu. Dia juga dari latar belakang orang nggak percaya, tapi sekarang dia dipakai dengan cara luar biasa. Silakan Karirin, maaf tadi kepotong. Yes, amin. Oke. Thank you. Ya, luar biasa. Thank you. Yuk kita berdoa. Dengan semangat hati kok kata Lomshe Bu Naomi. Amin. Haleluya. Bapak terima kasih untuk malam yang dahsyat ini. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, Kau sudah mengatur dengan sangat baik di setiap kesempatan. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami diberkati oleh firman-Mu yang luar biasa. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami menjadi rema yang kuat, menyadarkan kami bahwa siapa kami dan apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami, supaya hidup kami tidak sia-sia, tidak kami sia-siakan. Ya Tuhan, terima kasih. Berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berkati hamba-Mu, Ko Riki yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami, berkati di dalam segala hal, di dalam aspek hidupnya, rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, pelayanan, dan semuanya yang dikerjakan Tuhan. Biarlah memuliakan nama-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk besok ada perjamuan kudus Tuhan, kesiapan hati yang harus kami persiapkan. Tolong anak-anak-Mu Tuhan, sebelum besok menerima perjamuan kudus. Ingatkan di dalam hati mereka semuanya Tuhan, apa yang harus mereka perbuat. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan Tuhan. Mama Jason yang tadi sore minta didoakan anaknya yang tiba-tiba keluar darah dari telinganya. Bapak, Engkau tolong Jason, Engkau tolong Mbak Yuliana. Sekalipun agamanya masih berbeda dengan kami, tapi dia percaya mujizat-Mu, dia percaya Engkau. Dan bahkan malam ini anakmu Mbak Yuliana belum bisa hadir bersama kami karena anaknya sedang tidak enak badan. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menarik anakmu, Engkau sudah membawanya ke grup kami. Tidak ada yang kebetulan. Malam ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau lakukan bagian-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Engkau jamah Jason. Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Pendarahan di telinga Jason berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Dan apapun yang tidak beres, yang tidak baik di dalam telinga Jason, Engkau sendiri yang memperbaikinya dan Engkau yang menyembuhkan karena Engkau dokter di atas segala dokter. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa, kami percaya kesembuhan Jason terima malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk mamanya Rosna. Tuhan, Mama Rosna yang ada di Indonesia sedang sakit di bagian perut. Apapun yang diderita, sakit apapun Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mama dari Rosna. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk Ceyuli, suaminya ya Bapak. Tidak ada yang kebetulan Engkau membawa Ceyuli ke Tiongkok untuk menjadi teladan iman bagi suami, anak, dan mertua. Tuhan, teguhkan dan kuatkan terus Ceyuli dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta urapan-Mu atas Ceyuli sehingga bisa menolong suaminya. Engkau sembuhkan dari yang dunia bilang penyakit, yang dunia bilang tidak bisa sembuh, tapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan dengan cara-Mu yang ajaib. Bapak, Engkau sudah pilih Tiongkok menjadi pusat tersentralnya bagi pelayanan kami, bagi bangsa-bangsa. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang perbaiki di dalam komunitas kami. Satu persatu. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan kedahsyatan-Mu sehingga menjadi saksi atas bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga memberkati teman kami yang ada di Kolombia. Yang sedang gangguan di dalam kejiwaan. Tuhan, Engkau tolong. Supaya anak-Mu ini tidak putus asa. Tetap mengandalkan Engkau. Engkau sumber jawaban. Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Koko George, Koko John, dan juga Ray. Tuhan, Engkau tolong. Ray yang sempat bunuh diri, Engkau tolong Tuhan. Dan saat ini dalam masa masih proses penyembuhan. Bapak, orang yang sedang putus asa, orang yang sedang kehilangan pengharapan, mereka yang sedang tidak tahu jalan kemana mereka pergi, mereka yang menghadapi jalan buntu untuk beberapa teman kami yang ada di Kolombia. Tuhan, Roh Kudus,
Engkau yang menjamah, Engkau yang memeluk, Engkau yang memberi harapan, Engkau yang memerdekakan mereka di dalam kasih dan cinta-Mu yang nyata. Kami satu hati di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati dan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu yang ajaib. Mereka semua selamat di dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada di Australia. Tuhan, banyak sekali orang-orang yang sedang berbeban berat, yang sedang berputus asa. Mereka teman-teman kami yang dalam usaha yang mengalami kejatuhan di dalam bisnis, dampak dari pandemi. Tuhan, penghiburan yang dari Engkau yang melampaui segala akal. Kami memberkati teman kami yang di Australia dalam nama Tuhan Yesus. Mereka semuanya mendengar suara-Mu. Mereka semua bertemu dengan Engkau secara pribadi lepas pribadi. Akhirnya mereka merdeka di dalam kasih karunia-Mu, di dalam cinta-Mu. Kami memberkati teman kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bapa, Hamba juga berdoa Tuhan, membawa teman kami beberapa Erlita yang ada di India, Tuhan, yang saat ini sedang berbaring masih melawan COVID. Tuhan, kami percaya mujizat-Mu nyata bagi anak-Mu yang mengandalkan Engkau. Tuhan, anak ini secara agama belum, secara identitas Kristen percaya Engkau, tapi hatinya memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Pakai anak-Mu yang ada di India ini untuk menjadi saksi-Mu, menyatakan kebesaran-Mu dalam hidupnya. Sehingga teman-teman yang lain semuanya bisa melihat Engkau di dalam diri Erlita teman kami. Terima kasih ya Bapak. Hamba juga berdoa untuk teman hamba yang ada di Timur Tengah, yang di dalam pengejaran keluarga, yang diketahui sudah percaya Engkau. Tuhan, terima kasih untuk suaminya yang saat ini sudah berpihak kepadanya. Dimanapun keberadaannya saat ini, yang sudah 2 bulan hamba tidak dihubunginya. Kami tetap percaya Tuhan, teman kami yang ada di Timur Tengah tetap di dalam penyertaan-Mu. Engkau Allah yang Immanuel ya Bapak. Dan anak-Mu ini akan keluar sebagai pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Akan menjadi saksi-Mu kepada banyak orang di seluruh bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga memberkati teman kami yang ada di Malaysia, di Singapura, dan di beberapa negara yang sedang bergabung besok, saat ini, yang mengikuti di dalam YouTube. Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan mereka semuanya. Yang mereka Engkau tahu, mereka ada di tempat yang dunia bilang tidak tepat. Tapi bagimu tidak ada kata itu Tuhan. Mereka semuanya tepat di tempat di mana Engkau menempatkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka di dalam iman percaya kepada Engkau. Engkau akan lipat gandakan jumlah bilangan orang percaya dari keberadaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan di beberapa negara yang kami belum sebut, Tuhan, Engkau memberkati mereka semua tanpa terkecuali. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat-Mu yang tergabung di dalam Zoom ini Tuhan. Yang bahkan belum bisa hadir dan saat ini yang masih kerja, dan beberapa yang dalam pergumulan yang tidak bisa hadir malam ini. Tuhan, Engkau tolong mereka semuanya satu persatu. Engkau memberkati dengan kebaikan-Mu menurut ukuran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah kami Tuhan. Terima kasih dari awal pertengahan hingga di penghujung kami, di dalam pertemuan kami di Zoom. Engkau menyertai, Engkau memberkati kami. Dan di sepanjang hidup kami, Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur.
kami berdoa dan kami mengakhiri dengan ucapan syukur. Haleluya. Ko Riki, sebelum menutup ibadah, doa berkat dari Ko Riki untuk kami semuanya. Terimalah berkat dari Bapa yang di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Anak-Nya yang kudus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menyertai dan menolong kita, anak-anaknya yang mengasihi firman-Nya, akan menolong kita dari sekarang sampai selama-lamanya, akan menjadikan kita orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. 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 Haleluya. Udah saya langsung hubungin tuh Ibu Thank Matinya, you, Ko, cuman memang untuk biasanya slow pelayanannya respon. malam ini ya. Siap, sama-sama Kak Ririn. Terima kasih teman-teman semua. Oke. Pengalaman yang baru nih buat saya. Ko, nih. sebelum recordingnya